Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum nonton video ini. Terima kasih. Jadi aku hari ini mau menyampaikan tentang biografi Sunan Bonang. Bonang ini adalah putranya Sunan Ampel. Sunan Bonang itu dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Nah, pendidikannya pasti kalian pengen mengetahui. Pendidikan dan pengembangan keilmuannya. Dalam hal pendidikan, Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Butolo Caya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Butolo Caya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Perlu kalian tahu juga beliau ada memiliki karya sastra. Sunan Bonang banyak menggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Sunan Bonang juga menggubah tembang Tombo Ati dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan orang. Mungkin kalian dengar lirik lagu Tombo Ati Ono limo perkarane yang sering dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Opik, penyanyi Opik. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Stryk disebut Het Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggapkan sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghorifin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa Barat yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah persetubuhan Pundawa, Pandawa, Kurawa. Lalu kalian juga perlu mengetahui tentang keilmuan beliau. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik
atau jurus yang diambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf. Dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Beliau menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam, penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah. Dan nantinya setelah mencapai tingkatnya, diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Nah, itu teman-teman biografinya dari sumber Wikipedia. Namun tidak sampai situ saja. Untuk menambah hasanah selanjutnya saya ambil dari sumber tirto.id. Sejarah hidup Sunan Bonang dakwah Islam lewat gamelan dan sastra. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama, anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan juga karya sastra. Konon, Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo tahun 2016 menuliskan bahwa Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban, yaitu Arya Teja. Sejarah hidup Sunan Bonang. Raden Makdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negara Pasai, Aceh, untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq atau ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat. Kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Nah, kemudian kita perlu mengetahui asal-usul nama Sunan Bonang. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranat Pada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam masjid Demak. Ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim ini, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang.
Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Makdum Ibrahim tinggal di desa Bonang. Versi kedua menyebutkan julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Beliau juga berdakwah lewat seni dan sastra. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Makdum Ibrahim juga sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang mempunyai alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga akhirnya berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia menggubah sejumlah tembang tengahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2013, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini, naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Artikel ini ditulis pada bulan Ramadan 2021 oleh Abdul Hadi. Editornya Iswara and Raditya, kontributornya adalah Abdul Hadi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga kita mendapatkan berkah ketika memperkenalkan biografi para ulama. Ya, ini adalah Sunan Bonang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Share saja sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, kepada orang-orang terdekat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.